Salam, selamat pagi. Saya ingin cerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya sepanjang selama 17 hari sejak tanggal 9 hingga hari ini tanggal 26, 27. Saya sakit sejak tanggal 9. Berawal dari masuk angin biasa. Saya pernah seperti itu, badan pegal-pegal biasa. Tapi pada tanggal 10 sakitnya berubah. Badan yang awalnya hanya masuk angin biasa berubah menjadi luar biasa. Pegal dan segala macam, sampai mau berdiri pun gak bisa. Dari situlah saya mulai sadar bahwa kemungkinan saya kena penyakit ini. Kemudian tanggal 11 saya berusaha ke kantor, tapi nggak kuat. Pada saat turun dari bis jemputan, saya sudah tidak kuat. Dan saat itu saya telepon ke manajer saya katakan bahwa saya nggak kuat untuk kerja. Saya minta dia untuk rekomendasi saya berobat ke Etihad Medical Center. Pada saat saya ke sana, saya tes COVID, memang hasil tidak langsung keluar. Jadi datang, saya dicolok masuk dari sini untuk ambil cairan dalam hidung saya. Kemudian pulang saya dikasih obat paracetamol 20 biji. Terus antibiotik 3 biji dan permen tenggorokan kayak Streples seperti itu, dan 1 obat anti alergi. Saya nggak tahu obat seperti apa itu. Terus pulang dan istirahat. Mulai saat itu sakit luar biasa. Pada hari ketiga, keempat, tanggal 13, 14, itu luar biasa. Penyakit yang udah dada udah nggak bisa apa-apa. Saya WhatsApp istri saya katakan, "Ma, Papa dingin." Dan saat itulah kepanikan terjadi. Istri saya sampaikan kepada keluarga semua. Dan saat itu mereka lakukan mesbah doa. Saya terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku. Bapak Pit, Mami sama Vin, Ma Aci, Bapak John, Ma Oni, Bapak Ishak, Ma Ina, dan semua ponakan-ponakan, cucu-cucu. Kalau bukan doa kalian, kalau bukan Tuhan Yesus, saya udah lewat. Napas sudah nggak kuat. Pada saat lu ngos-ngosan, apa yang lu membuat? Lu nggak bisa buat apa-apa. Yang lu ingat hanya satu, Tuhan Maha Kuasa. Dia yang bisa menyembuhkan. Yang lain nggak ada. Kalau hanya sekadar obat paracetamol, lu minum 20 sekali pun nggak bisa menolong lu. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa saudara-saudara yang lihat ini, kawan-kawan saya, please tolong ikuti aturan pemerintah yang ada.
jaga jarak, jaga pakai masker dan semuanya. Saya bisa ada saat ini bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kemampuan, bukan karena obat, tapi semata-matanya karena Tuhan yang masih mengasihi saya. Dia masih mau menolong saya, membela saya. Hari ini juga saya berdoa, saya bersyukur, saya terima kasih. Om Pendeta Martinus Raja, terima kasih. Om yang selalu dukung saya sejak awal. Terima kasih Om. Tiap hari Om berdoa buat saya. Lewat doa Om, terima kasih. Saya diberi kekuatan. Kawan-kawan saya, kawan-kawan teman-teman Indonesia yang ada di sini, terima kasih kawan. Kalian banyak membantu saya. Pada saat sakit ini, kebutuhan air minum sangat tinggi. Tenggorokan kering, mulut kering, semua kering. Perlu air yang sangat banyak. Dan itulah peran kawan-kawan saya. Terima kasih kawan. Kalian sudah banyak membantu saya. Meskipun hanya beli air, meskipun hanya bawa air, taruh, dan itu pun hanya taruh di depan pintu. Gak bisa masuk. Karena protokolnya seperti itu. Terima kasih semua. Kawan-kawan yang bantu saya lewat doa. Kembali ke persoalan. Jadi pada hari tanggal 15, 16, saya drop, benar-benar drop. Dan saya bersyukur hanya Tuhan yang bisa membantu saya. Hanya Tuhan yang menolong saya bisa melewati masalah ini. Saudara-saudara saya, kakak beradik saya bersyukur. Mereka selalu membuka mesbah doa. Tiap hari mereka berdoa untuk saya. Saya di sini jauh, mereka di Kupang, istri anak saya di Bandung dan di Batam. Kami bersyukur teknologi yang ada bisa mempertemukan kami meskipun lewat doa. Terima kasih semua saudara. Sungguh luar biasa ini sakit. Kalau kawan belum merasakan, jangan cari masalah. Jangan coba-coba cari masalah ini bareng. Pada saat lu tenggorokan gatal, lu bisa minum obat batuk, lu bisa cari permen untuk makan, untuk menyembuhkan. Tapi pada saat lu punya paru-paru sudah sesak, nggak ada obat kawan, nggak ada obat kawan. Hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Apapun agamamu, mulai saat ini dekatkan diri kepada Tuhanmu. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Gak ada siapa-siapa yang bisa menolongmu. Paru-parumu pada saat sesak, napasmu pada saat ngos-ngosan gak bisa buat apa-apa. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak pada siapa-siapa. Berharaplah pada Tuhanmu. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Hanya Tuhan yang mampu menolong itu semua. Terima kasih kawan-kawan grup SMA ND. Kalian luar biasa. Kalian yang selalu mendukung saya. Setiap hari firman Tuhan kalian kirim buat saya. Saya cerita ini bukan untuk pingin gagah-gagahan, tapi saya hanya pingin kasih tahu biar saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalian yang belum pernah merasakan ini, jangan cari perkara dengan ini penyakit. Kalian jaga diri baik-baik. Kalau sudah kena ini, kalian akan, yang ada hanya ada pintu neraka di depan. Yang ada hanya kematian. Jadi jangan kita merasa diri bahwa kita bisa. Enggak. Pada saat lu sakit, satu yang lu ingat hanya Tuhan. Dan saya sebagai pengikut Kristus, saya bersyukur saya punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya sangat percaya oleh kematiannya, oleh darahnya,
Dia telah menebus saya. Dia telah menyembuhkan saya. Dia telah membebaskan saya dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Maka hari ini saya proklamirkan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih saudara. Terima kasih buat Bapak Pendeta dari Gemit Kota Kupang, dari mana-mana yang telah mendukung saya dalam doa. Ibu Pendeta Gemit Salom Ende dan teman-teman jemaat Salom Ende, terima kasih banyak. Kalian telah banyak mendukung saya. Terima kasih kawan, terima kasih pendeta, terima kasih Bu Pendeta. Semua apa yang kalian lakukan itu yang terbaik yang telah saya terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada hari ke-17, hari ke-15, saya merasakan sungguh luar biasa. Perubahan sangat banyak. Terima kasih kawan-kawan Rehawu. Kalian luar biasa. Kalian hebat. Om Pius, Om Sandi, Om Tinus, Pak Pendeta Heri, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Kalian sungguh luar biasa menolong saya selalu dalam doa. Kawan-kawan, pada hari yang ke-15, sungguh saya mendapat satu hal yang saya sendiri aneh. Sampai hari ini saya masih berpikir apa yang menyebabkan ini terjadi. Malam hari saya tidur jam 9 malam. Dan saya terkaget bangun jam 2 malam. Pada saat jam 2 malam saya bangun saudara, saya tidak sadarkan diri. Saya sedang berkata-kata, saya nggak ngerti bahasa apa yang saya lakukan. Saya nggak ngerti apa yang saya bicarakan. Tapi yang satu hal yang saya hanya sadar, bahwa saya katakan yang saya tahu bahwa darah Yesus berkuasa, darah Yesus mengasihi, darah Yesus berkuasa, darah Yesus menyembuhkan. Itu kata-kata yang saya tahu. Dan yang lainnya saya nggak ngerti bahasanya Tuhan. Saya nggak ngerti kata-kata itu Tuhan. Mulai saat itu saya berpikir apa yang saya lakukan, apa yang saya berbicara tadi. Dan sampai detik ini saya masih bingung bahasa apa yang saya lakukan itu. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan katakan roh pun ikut berdoa, turut berdoa. Dan mungkin dari saat itulah saya berpikir apakah memang roh saya turut berdoa. Dan memang bahasa saya nggak ngerti. Jujur saya nggak ngerti bahasa apa yang saya lakukan itu. Tapi sampai hari ini saya juga nggak ngerti apa itu bahasa. Tapi saya sadar dan saya mau mengerti bahwa itulah mungkin saya berbahasa roh. Itulah mungkin saya berdoa dengan cara roh. Roh saya berdoa kepada Tuhan dengan bahasanya. Mulai saat itu saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan sampai detik ini saya sungguh luar biasa. Saya merasa virus COVID ini sudah tidak ada. Dan saya bisa melakukan segala aktivitas seperti normal. Memang kondisi saya hari ini kurang sehat. Karena setelah penyakit COVID muncul penyakit baru, ambeien saya keluar. Ini yang menyebabkan saya agak lemah hari ini. Tapi bukan berarti saya putus asa. Saya percaya Tuhan sedang berproses. Tuhan sedang proses menyembuhkan. Dan kalau Tuhan yang proses menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan sampai total. Sampai sempurna. Dan saya percaya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua bersaudara. Saudara-saudara, bersaudara semuaku yang ada di mana-mana, yang ada di Jakarta, kalian yang lagi nonton ataupun lagi belum nonton. Please, tujuan pemerintah untuk membatasi, bukan membatasi ruang gerak kita, tapi membatasi ruang gerak virus.
Jadi jangan salah pengertian. Jadi please, kalian harus jaga diri, jaga jarak. Pemerintah sarankan itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita. Saya yang sudah rasakan, kalian jangan deh. Jangan kalian yang menonton ini, yang melihat ini, jangan kalian merasa sakit ini. Cukup saya. Saya kasih tahu kawan-kawan. Saya bilang kepada saudara-saudaraku, cukup saya yang rasakan. Karena penderitaan pada saat lu sesak napas, nggak bisa lu buat apa-apa kawan. Lu hanya bisa ngos-ngosan, tunggu napas terakhir. Jadi jangan lu mengandalkan lu punya kekuatan, jangan mengandalkan lu punya kehebatan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan semua ini. Maaf, saya bukan seorang yang pandai untuk berkata-kata yang dengan cerita-cerita manis. Saya cerita apa adanya yang terjadi pada diri saya. Jadi saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Please tolong jaga kesehatan kalian masing-masing. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Karena sakit ini, kalau sudah dinyatakan COVID, sudah dinyatakan positif, berat kawan, berat. Jadi jangan coba-coba kalian merasa masih muda, kuat, terus jalan-jalan suka-suka kalian kemana-mana tanpa menggunakan masker dan lain-lain. Ini yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Jadi inti dari persoalannya satu, bahwa sakit ini belum ada obat, belum ada antibiotik, belum ada dia punya segala macamnya, termasuk antivirus. Jadi hanya satu yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhanmu. Apapun agamamu, yakin dan percaya bahwa Tuhanmu yang mampu menyembuhkan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Orang banyak katakan, minum vitamin, minum air jeruk, minum ini, minum ini. Kawan, saya sudah lakukan semua. Saya minum vitamin C setiap hari 1000 mg. Apa yang terjadi? Ginjal saya bekerja sungguh luar biasa. Saya habis minum itu vitamin, apa yang terjadi? Saya harus kencing, bau minta ampun. Dan itu semua merusak proses yang lain. Sembuh di COVID, ginjal kita yang kena. Jadi bukan saya menganjurkan untuk tidak, tapi saya sudah rasakan. Orang bilang minum air jeruk, saya lakukan minum air jeruk. Enak di mulut, kawan. Enak di mulut, enak di tenggorokan pada saat air jeruk masuk, enak. Tapi kemudian lambung saya yang kena, karena memang saya punya penyakit mah juga. Jadi jangan kita merasa semua apa-apa saran orang semua baik. Semua saran saudara bersaudara, kawan-kawan baik adanya. Tapi kembali kepada diri kita, kita yang rasakan sakitnya, kita yang telah mencoba dan merasakan. Jadi jangan, cukup saya yang sakit. Cukup saya yang sakit kawan. Kawan, saudara, bersaudara semua, dimanapun kalian ada. Ada di Ende, dimanapun, di Kupang, di Sabu, dimanapun yang kalian lihat saat ini. Cukup saya yang rasa sakit kawan. Kawan, bersaudara, jangan. Karena ini penyakit sungguh luar biasa. Rasanya nggak enak benar kawan. Jadi jangan kalian merasa diri gagah, menantang pemerintah punya aturan-aturan yang sudah ada. Jangan deh kawan, cukup saya sudah. Saya tiap hari pakai masker. Saya tiap hari pakai sarung tangan. Kemanapun saya pergi. Tapi sakit ini datang tidak mengenal alam. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Hanya darah Yesus yang telah menyembuhkan saya. Hari ini saya ingin saksikan bahwa kuasa Allah, darah Yesus telah menyembuhkan saya. Pertanggal kemarin 17, saya 17 hari sakit.
Dan saya merasa sungguh luar biasa. Kesembuhan itu terjadi. Dan itu sampai detik ini saya bisa merasakan itu. Semua saya bisa lakukan sekarang. Ini yang bisa saya sampaikan kepada semua kawan-kawan saya. Banyak kawan-kawan yang DM saya, yang WhatsApp saya minta, Polce tolong, Om Pol tolong, lu memberi kesaksian. Dan saya ini bukan kesaksian, tapi saya ingin cerita apa adanya. Karena saya punya iman mungkin belum tahap sampai kepada itu. Dan saya berusaha untuk bisa memberi kesaksian berikutnya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, amin, dah semua kawan.